Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainun Khalifah. Saya biasa dipanggil dengan Ainun. Saya berlatar belakang dari Nasrani, lebih tepatnya saya dari Sekolah Tinggi Alkitab, dan saya mengambil jurusan misionaris. Saya dari 8 bersaudara dan saya anak ke-6. Orang tua saya masih Nasrani, tetapi mereka semua sudah meninggal saat ini. Jumat kita akan ambil pelajaran. Jumat sore, siang itu udah selesai, sore habis jam 1 gini, itu kita terjun ke lapangan di gereja-gereja seperti itu. Kalau misalnya jadi nanti fokusnya di situ akan mengalir gitu. Nanti kalau memang fokusnya dia di gereja sebagai gembala gereja, maka otomatis dia lebih banyak mengurus pada urusan pergerejaan. Tapi kalau memang misionaris, dia akan lebih banyak mengkristenisasi gitu, mencari gembala-gembala yang hilang. Tugas misionaris itu melakukan kristenisasi. Iya, lebih tepatnya seperti itu. Mencari gembala yang hilang. Ya teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya, dan saya sangat bersukacita bisa bertemu dengan kalian semuanya. Sebelum kita lanjut pembicaraan kita dalam video ini nanti, dan kita akan berikan segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus yang Raja di atas segala raja dan yang layak disembah dan dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mau bahas tentang video yaitu yang ada di channel Tasik Ngaji. Ya jujur saja teman-teman, ngelihat atau menonton video ini, saya memang ketawa, ya, ketawa saya mendengarkan kesaksian Mbak ini yang tadinya dia mantan pendeta, ya, dicatat di sini, atau dia tadi juga kita sudah dengar ceritanya, dia mantan misionaris, ya, yang cerdas, yang dapat apa katanya, dapat hidayah. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi tadi dia catat di sini dia cerdas karena dia dapat membongkar. Tapi dia dapat membongkar apa ini teman-teman? Ya, yang dia katakan itu tidak betul. Ya, masa si domba cari gembala? Nah, lucu kan? Jangan-jangan Mbak ini kurang membaca Alkitab. Ya, walaupun dia mengaku dia udah teologian. Nah, diragukan. Gembala yang dia ceritakan ini kok lucu, kok hilang kan? Nah, belum pernah terdengar oleh saya. Jadi lucu lah teman-teman. Nah, jadi kita sudah dengarkan videonya. Nah, kita akan kasih firman Tuhan buat Mbak ini supaya tidak salah-salah dia untuk memberitakan firman itu. Mari kita baca temanku di dalam Yohanes 21. Di dalam Yohanes 21 ayatnya ke-16 dan 17. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Nah, jadi yang menggembalakan domba-domba itu adalah gembala, ya. Itu tugasnya gembala. Kita baca ayat 19-nya ya, kita
maju sedikit. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, ikutlah aku. Nah, jadi jelas mbakku, jelas teman-teman. Nah, kita tambahkan dulu di ayat kita lihat di Matius 18 ayat 12 dan sampai 14 kita baca. Mari kita baca. "Bagaimanakah pendapatmu?" Ini Yesus yang bertanya. "Jika seorang mempunyai 1000 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya di atas yang seekor itu daripada di atas yang 99 ekor yang tidak sesat." Ayat 14. "Demikianlah juga Bapamu yang di surga tidak mengkehendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya tidak hilang, ya, seorang pun dari anak-anaknya hilang, tidak dikehendaki. Nah, jadi yang hilang itu jelas firman Tuhan berkata anak domba. Nah, bukan gembala. Nah, teman-teman, kita tambahkan dulu ya, kita langsung aja melihat ayat firman Tuhan di dalam Lukas 15 ayat 7 saja kita baca, dan kalian nanti bisa baca dari ayat 3 ya. Dari ayat 3 sampai 7. Tapi kita sekarang baca ayat 7-nya aja. Nah, mari kita sama-sama membaca. "Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Ya. Jadi jelas ceritanya teman-teman. Tidak seperti yang dikatakan oleh mantan penginjil tadi ya, Mbak ini ya. Tidak seperti yang dia katakan kenyataannya di dalam firman Tuhan, maupun yang terjadi di lapangan, maupun yang terjadi di dalam satu gereja, itu tidak mirip yang Mbak katakan itu, ya. Jadi Mbak, seharusnya engkau sudah lebih mengerti tentang penggembalaan atau tentang kepemimpinan. Karena kenapa? Karena engkau mengaku engkau telah apa? Anda telah menjadi seorang pendeta, ya. Dan akhirnya Anda apa? Murtad, ya. Nah, jadi ini sangat diragukan ya, kesaksian Mbak itu ya, menurut pribadi saya. Nah, jadi gembala itu wajib melayani jemaatnya dan bertanggung jawab atas jemaat itu, ya. Bertanggung jawab atas hidup dan rohani jemaat itu kepada Tuhan. Nah, itu yang disebutkan gembala Mbakku. Nah, menjaga dan memberikan makanan yang rohani, makanan rohani tentunya ya. Ya. Itu tugas gembala Mbakku. Nah, memimpin domba-dombanya supaya jangan sesat. Nah,
memberikan arahan dan mengajar domba-dombanya itu untuk takut akan Tuhan, untuk mengetahui kebenaran tentunya ya. Nah, mengarahkan dan menolong, itulah tugas gembala yang ada dicatat di buku Alkitab. Nah, bukan pula domba mencari gembala yang gila. Jangan dibalik, Mbak. Ya, sangat kasihan sekali kalau seperti itu. Anak-anak pun tahu, mungkin anak sekolah minggu pun tahu hal itu ya. Tapi tidak mengerti saya kok Mbak ngomongnya seperti itu. Ya, kalau sudah nggak mau ya mempertahankan iman Anda, ya udah katakan aja yang sejujurnya, itu jauh lebih baik menurut pribadi saya. Ini adalah masukan ya buat saya ya untuk Mbak. Nah, jadi teman-teman, saya yang disayangkan ya, itu tidak benar ya. Makanya kalau Mbak ya, masukan dari saya ya, ini teman-teman bagi Mbak ini ya. Jadi lebih baik ya Mbak banyak membaca Alkitab ya, dan minta hikmah daripada Tuhan ya. Minta Roh Kudus agar dia berikan hikmah bagi Mbak untuk mengetahui kebenaran Tuhan. Nah, jadi teman-teman, kalau seperti perkataan Mbak itu, aduh lucu banget ya. Berarti jadi terbalik lah ya. Jadi jemaat lah yang mimpin atau yang mencari gembala. Itu tidak benar sama sekali. Belum pernah kutemunya di dalam sidang, dalam gereja, ataupun di dalam Alkitab terlebih-lebih lagi. Belum ada ku dengar Mbak. Nah, pesan saya kepada Mbak, tolong Mbakku, jangan belokkan kebenarannya. Yang lurus itu tetaplah lurus, yang benar itu tetap benar. Jadi saya sangat minta tolong kepada Mbak agar berkata-katalah sejujurnya ya. Jadi bagi rekan-rekanku dan teman-temanku, saya berterima kasih buat dukungan kalian dan doa-doa kalian semua. Dan saya himbau, saya minta terus dukungan doa kalian buat saya dan juga buat channel saya ini, agar channel ini lebih maju untuk memberitakan kebenaran-kebenaran dan kasih Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberkati teman-temanku, dan saya berdoa agar semuanya kita dalam keadaan sehat, panjang umur dan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.